Suasana duka mendalam menyelimuti prosesi pemakaman Angga Bagus Perwira, remaja yang menjadi korban dugaan pembunuhan oleh teman sekolahnya. Prosesi pemakaman yang berlangsung di tempat pemakaman umum Desa Ledok Dawan, Kecamatan Gier, Kabupaten Grobogan Minggu siang diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat. Tangis pecah ketika peti jenazah Angga diangkat menuju liang lahat. Nenek korban tampak histeris dan harus ditenangkan oleh beberapa anggota keluarga, sementara Ike, ibu korban, terlihat terpukul hingga sempat melamun sambil menangis di atas makam anak sulungnya. Sawendra, sang ayah, dengan penuh kesabaran memapah istrinya menjauh dari makam sambil menenangkan duka mendalam yang dirasakan keluarga. Dari hasil otopsi yang dilakukan tim medis RSUD Dr. Sujati Purwodadi, diketahui bahwa korban mengalami penggumpalan darah di otak, memar pada sisi kanan dan kiri kepala, serta patah tulang di bagian tengkuk dan leher bagian atas. Luka-luka tersebut diduga kuat akibat benturan benda keras. Kakek korban, Pujio, menuturkan bahwa keterangan itu diperoleh langsung dari tim medis saat proses penyerahan jenazah di kamar mayat rumah sakit. Menurutnya, cucunya merupakan anak pendiam, santun, dan tidak pernah berperilaku aneh. Itu menurut Gano ada benturan di kepala bagian kanan kiri, ada penggumpalan darah di otak, sama tulang belakang ini patah, sama di bawah otaknya tulang belakang patah. Itu karena apa? Benda tumpul atau gimana? Benda tumpul nggak tahu, saya nggak tahu itu bisa jadi tangan atau tembok atau apa kan nggak tahu. Terus kemarin? Benda tumpul. Kemarin dari hasil pemeriksaan ada informasi apa, Pak? Dari kepolisian mungkin terhadap saksi atau pelaku? Nggak ada informasi apa-apa, cuma dokternya itu forensik. Kondisinya itu ya? Otopsi cuma ngasih keterangan. Terus ini dari pihak keluarga sendiri nanti tetap dilanjut atau gimana, Pak? Insya Allah dilanjut. Untuk proses hukum? Biar ada efek jerahnya. Efek jerahnya. Sebenarnya Mas Angga itu di rumah gimana, Pak? Apa? Mas Angga itu sebenarnya selama di rumah gimana? Mungkin ada sebelumnya. Maksudnya orang yang pendiam, nggak takut sama orang, itu nggak takut, nggak ada apa namanya sifat-sifat nakal gitu, kayak nggak ada pendiam lah, takut lah ini sama orang itu nggak begitu. Jadi selama kehidupan di rumah baiknya, kan? Iya. Tapi untuk selama di sekolahan gimana? Kalau di sekolahan ya lebih baik, tapi kan takut kalau ada apa-apa sama temennya, kan nggak berani ngomong sama keluarga sih. Dipendam sendiri gitu, kalau ditanya gitu kan takut-takutnya nggak mau masuk gimana gitu. Mas, waktu dibully itu juga kemarin juga sempat nggak cerita ya? Iya, nggak cerita, nggak ditanya. Itu waktu ditanya keluhan sakit kepala itu ditanya karena apa? Karena ditonjokin sama temennya. Ditonjokin. Ia juga menyebut bahwa sebelum kejadian tragis itu, Angga sempat tidak masuk sekolah selama beberapa hari karena sering menjadi korban perundungan, bullying, oleh teman-temannya. Keluarga besar tidak menyangka, perundungan yang dialami Angga berakhir dengan duel maut antar teman sekolah yang menewaskan remaja itu. Kasus ini kini tengah ditangani Satreskrim Polres Grobogan yang telah memeriksa sejumlah saksi dan rekan sekolah korban. Sementara itu, Sawendra, ayah korban yang telah puluhan tahun bekerja dan menetap di Sukabumi, Jawa Barat, menceritakan bahwa ia mengizinkan anaknya tinggal bersama kakek dan nenek di Grobogan karena keinginan sang anak sendiri. Meski terpisah jarak, komunikasi keluarga tetap terjalin setiap hari melalui video call. Ia menceritakan bahwa semua perlengkapan yang diminta anaknya, mulai dari bola, sepatu, hingga kaos sepak bola telah dibelikan. Namun, perlengkapan itu belum sempat digunakan untuk latihan, karena Angga sudah lebih dulu pergi untuk selamanya. Kini, kemarin udah pengen sepatu bola doang, udah dibeliin sepatu bola. Kalau kaos bola udah dibeliin sama kakeknya, udah. Terus?
Posisinya komunikasi terakhir yang malam Sabtu, itu kita video call sama Angga, sama anak. Berapa Ya. kali sering komunikasi? Kalau tiap sore biasanya, tiap sore menjelang ke Isya gitu, habis maghrib, komunikasi sama anak. Nggak ada. Ya, nggak ada permintaan yang lain-lain, nggak ada sih intinya. Udah ngobrol doang. Terus untuk harapan kasus ini gimana? Kalau harapan kasus saya pengennya berlanjut seadil-adilnya, nggak ada kata maaf lah intinya. Soalnya nyawa hubungannya ini posisinya. Kalau nyawa kalau bisa mah sambil nyawa lagi, tapi ya hukum ya kita itulah ikutin aturan yang berada, tapi tetap harus dihukum setuntas-tuntasnya intinya. Jangan kata maaf gitu. Selama ini nggak ada keinginan untuk menyekolahkan Angga di sana? Posisinya kita pernah komunikasi sama Angga waktu lebaran kemarin sebelum mau ada pemasukan SMP. Kita rembukan dari Angga, orang tua sama yang masuk. Tanya orang Angganya mau sekolah di mana, bapak masih di sini, nenek ada, gimana mama ada, Angga mau sekolah di sini aja sama nenek, bagus. Tuh, nggak ada paksaan sekolah di sini, nggak ada. Pengen orang tua ya di sana, tapi kan anak kita nggak bisa memaksakan anak. Kalau memaksakan nanti takutnya ada gangguan mental atau gimana karena paksaan sekolah atau gimana. Sosok Angga itu seperti apa, Pak? Dia itu sosok Angga itu, dia kalau pendiam sih, kalau nggak ditoel dulu, kasarnya nggak dipegang dulu, dia nggak akan megang orang lain. Kecuali kalau udah dia kesel, kalau udah dipegang di itu baru ngelawan dia posisinya. Orangnya pendiam, nggak neko-neko lah intinya. Keluarga korban menegaskan menolak adanya perdamaian dengan pihak pelaku. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini secara tuntas dan menghukum semua pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus tragis ini menyita perhatian masyarakat Grobogan dan memunculkan keprihatinan mendalam terhadap maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar. Warga berharap pihak sekolah dan aparat terkait dapat lebih tegas dalam menindak praktik kekerasan di lingkungan pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.